Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjutkan materi kita setelah kita bahas sebelumnya materi tentang identifikasi risiko. Sekarang kita akan mengukur. Jadi setelah kita tahu bahwa risiko itu skala prioritasnya seperti apa, sekarang kita akan mengukur sehingga urut-urutan daripada pengelolaan risiko di sana kita memasuki tahap yang kedua, yaitu pengukuran risiko. Sebelumnya tentu kita berpikir, kenapa sih kok risiko itu harus kita ukur ya? Kenapa kita tidak langsung action saja? Kenapa kita tidak langsung meminimasi risiko? Tapi kenapa harus diukur? Ya jelas. Risiko itu harus kita ukur karena setiap ada action, setiap kali kita melakukan sebuah aktivitas, pasti di sana ada manfaatnya. Nah, di sini kita akan melihat atau kita akan mengetahui terlebih dahulu manfaat daripada pengukuran risiko. Jadi risiko itu diukur, yang pertama adalah menentukan relatif pentingnya. Pentingnya di sini adalah pentingnya apa? Relatif pentingnya risiko itu diukur atau tidak. Artinya kalau risiko itu memiliki kerugian potensial berarti harus diukur. Tetapi ketika risiko itu kerugian potensialnya kecil atau mungkin di sana tidak terlalu kita perhitungkan, nggak usah kita ukur. Jadi artinya pengukuran itu adalah untuk mengetahui bahwa risiko itu memang berpotensi. Risiko itu memang berpotensi akan merugikan perusahaan, sehingga harus kita ukur tingkat kerugiannya itu seberapa besar nanti efeknya merugikan perusahaan. Kemudian yang berikutnya manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pengukuran risiko di sana adalah akan mendapatkan tambahan informasi-informasi, sehingga ketika kita melakukan pengukuran risiko, informasi-informasi yang kita dapatkan itu nanti akan membantu perusahaan menentukan alatnya apa saja sih yang bisa digunakan untuk meminimisir tingkat risiko yang dihadapi, sehingga perusahaan tepat. Tidak hanya menggunakan perkiraan, tidak hanya kira-kira alatnya yang digunakan untuk meminimisir risiko adalah, bukan itu. Jangan kira-kira seperti iklan minyak kayu putih, yaitu jangan coba-coba kan gitu. Karena ini yang kita hadapi, yang dihadapi perusahaan adalah kerugian. Nah, sehingga ketika kita berhadapan dengan kerugian, kita harus berani memastikan alatnya apa. Misalnya analognya adalah ketika ada karyawan tersebut sedang menjahit, ternyata tangannya di sana itu kena jarum. Langkah pertama yang dilakukan adalah di ruangan itu harus disediakan peralatan P3K. Nah, yang diambil apa di sana? Yang diambil pertama kali adalah kapas. Setelah kapas, mengambil kalau ada alkohol. Kalau nggak ada, langsung menggunakan pembersihnya itu. Nah, setelah itu baru dikasih apa? Dikasih yang sering dikatakan di sana itu sebagai obat merah. Nah, di sana sudah cukup. Beda halnya ketika kita berhadapan dengan karyawan yang berada di bagian pemotongan kain. Pemotongan kain di sana menggunakan alat pemotong yang luar biasa tajamnya. Ternyata ada jari karyawan di sana yang terpotong karena dia teledor, ngantuk, malam harinya tidur sampai larut malam, bahkan hingga menjelang pagi baru tidur, sehingga pagi berangkat ke pabrik dia teledor, akhirnya tangannya di sana jarinya ada yang terputus. Nah, seperti itu tidak bisa kita hanya menggunakan peralatan P3K. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk menghentikan perdarahan yang dialami oleh karyawan tersebut. Nah, ini yang dikatakan di sana adalah mengukur risiko itu realisasinya contohnya seperti itu. Sehingga perusahaan nanti tidak akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Coba kalau misalnya ada karyawan yang terpotong jarinya, tapi hanya cukup kita bungkus dengan kapas, atau di sana kita hanya kasih obat merah.
jelas perdarahan di sana akan lebih lama, berhentinya. Nah, proses berhenti lebih lama itu tadi bisa mengakibatkan lebih fatal lagi. Karyawan itu bisa pingsan. Ketika pingsan berarti harus rawat inap di rumah sakit. Berarti kalau rawat inap, perusahaan harus menanggung biaya dari karyawan yang rawat inap tadi. Tapi ketika di sana kita tahu, oh iya jarinya terputus, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dilakukan operasi penjahitan di sana sehingga perdarahan segera terhenti atau bisa berhenti bleeding di sana, sehingga akhirnya karyawan tidak perlu rawat inap, sehingga biaya yang dikeluarkan hanya biaya untuk perawatan tangan yang terputus tadi. Nah, disitulah yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Artinya pengukuran tadi. Pengukuran itu harus dilakukan berkaitan nanti dengan efek yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, yang diukur itu apa saja sih? Nah, di sini yang diukur yang pertama kali adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Jadi frekuensi, kira-kira dalam 1 tahun karyawan yang kena jarum ketika menjahit, biasanya itu berapa karyawan dalam 1 tahun, atau paling enggak ada laporan bulanan, oh ternyata di sebulan karyawan 1000 itu 30 orang pasti mereka mengalami luka. Nah, karena mengalami luka yang ringan tadi, P3K tadi diantaranya di sana ada obat pusing, ada obat merah, ada kapas dan sejenisnya tadi harus disediakan. Tapi ketika di sana kecelakaan kerjanya relatif lebih tinggi, misalnya tidak hanya itu, tapi mereka sering pingsan dan seterusnya, wah ini berarti ada sesuatu ini kok, karyawan 1000 tapi yang pingsan 300 orang dalam per bulannya. Wah, ini mesti ada sesuatu di sini. Sesuatu itu apa? Nah, itulah yang harus dicari. Nah, frekuensi tingkat kerugian yang sering dihadapi perusahaan itulah yang harus dicatat kemudian diukur. Nah, dari frekuensi tadi akhirnya kita tahu keparahan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan. Karyawan-karyawan yang sering pingsan tadi 300 tadi itu aktivitasnya kalau sebelum ke pabrik ngapain sih? Nah, itu yang harus kenali dengan menggunakan kuesioner checklist tadi. Oh, ternyata mereka karena kerja pagi hari jam 8 sampai jam 4, malam hari mereka kerja dulu. Jadi memanfaatkan waktu di malam hari, kerja di tempat lain, di pabrik lain di malam hari dengan divisi kerja yang sama. Nah, akhirnya karena fisik terlalu diforsir, akhirnya karyawan tadi mengalami penurunan kinerja fisiknya. Nah, disitulah sehingga ketika kerja mereka pingsan sampean, dan itu sering. Nah, ternyata di sana lagi-lagi faktor utamanya adalah sebenarnya mereka ingin meningkatkan taraf kesejahteraan, tapi dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Nah, inilah yang dikatakan keparahan tadi. Parahnya itu seperti apa sih? Apakah karyawan itu memang berada di ruang kerja yang tidak memadai, ataukah karena ada faktor lain? Nah, kalau ada faktor lain, berarti faktor lainnya itu yang harus diselesaikan. Kalau karyawan di sana memang sudah diberikan kompensasi yang sesuai yang seharusnya mereka terima, tetapi mereka masih mencari pekerjaan sambilan dan seterusnya, tapi justru merugikan perusahaan kita, berarti di sana paling nggak harus ada pendekatan dulu. Diingatkan dulu, bukan kemudian langsung perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, tetapi di sana karyawan didekati dulu. Kenapa sih kok Anda melakukan seperti ini? Padahal kerja di sini kan otomatis nanti membutuhkan waktu yang relatif panjang, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sementara Anda masih kerja di rumah lagi nanti dari jam 8 malam jam 8 malam sampai jam 3 pagi, sehingga berangkat ke pabrik, ke perusahaan kita di sana fisiknya itu sudah dalam keadaan benar-benar diforsir. Nah, disitulah akhirnya ketika sudah terjadi negosiasi, akhirnya ada keputusan yang sama-sama sifatnya win-win solution. Nah, disitulah yang dikatakan dimensi pengukuran. Nah, faktor yang harus diketahui dari masing-masing dimensi itu apa? Yang pertama adalah tingkat kerugian yang diprediksikan atau yang dianggarkan itu rata-rata berapa, sesuai enggak, cukup enggak.
Kalau di sana itu sesuai dan cukup dan itu memang habis dengan tingkat kerugian yang ada, berarti perusahaan tepat. Tapi ketika di sana ternyata anggaran yang disediakan meleset, ternyata tingkat kerugian lebih besar. Nah, disitulah yang harus kita ulangi lagi dalam hal melakukan identifikasi maupun pengukuran risiko. Kemudian variasi daripada kerugian-kerugian yang dihadapi oleh perusahaan itu. Karena apa? Variasi-variasi tingkat kerugian itu nanti akan mempengaruhi tingkat anggaran yang harus disediakan oleh perusahaan. Nah, setelah dihitung rata-ratanya berapa, variasinya berapa, yang berikutnya adalah melihat dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Jika kerugian itu ditanggung sendiri, biaya yang harus ditanggung berapa, tapi jika kita kerjasama dengan pihak eksternal untuk menanggung tingkat kerugian, biayanya juga berapa. Sehingga nanti yang akan kita lihat di sana adalah yang lebih efektif dan terutama yang lebih efisien. Sehingga tingkat kerugian perusahaan tidak semakin membesar, tapi justru malah semakin bisa kita minimisir. Nah, sekarang yang harus kita ketahui adalah mengapa sih dua dimensi itu yang harus diukur, yaitu frekuensi dan tingkat keparahan. Karena dari dua dimensi itu, yaitu frekuensi dan tingkat keparahan, perusahaan bisa mengeksposur, bisa menekan kerugian potensial. Jadi misalnya, ternyata karyawan yang tadi ketika jahit jarinya sering kena jarum dalam 1 bulan itu relatif banyak, nanti akhirnya harus mereka itu diingatkan. Ketika malam hari jangan terlalu suka begadang. Kenapa? Kalau mereka bekerja tangannya sering kena jarum, otomatis kain-kain yang dijahit pasti kena darah. Nah, kain yang kena darah itu nggak mungkin dijual oleh perusahaan. Mau nggak mau itu kain yang afkir yang harus dibuang. Siapa yang menanggung kerugian? Perusahaan. Nah, disitulah yang dikatakan di sini bahwa frekuensi mereka teledor itu dalam satu periode itu berapa banyak harus bisa diminimisir. Makanya kenapa dimensi frekuensi itu sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah mengapa kok keparahan itu juga harus diukur? Iya. Semakin tinggi tingkat keparahan kerugian yang harus ditanggung perusahaan, berarti itu menunjukkan indikasi biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat keteledoran, akibat kesalahan dari prediksi, kesalahan hitung dan seterusnya. Perusahaan nanti harus menanggung biaya yang relatif semakin besar. Nah, disitulah sehingga yang harus dilakukan perusahaan di sana adalah mengukur dua hal, yaitu frekuensi dan tingkat keparahan. Karena dari frekuensi dan tingkat keparahan itu perusahaan nanti akan bisa melakukan tindakan yang berikutnya, yaitu perusahaan akan melakukan tindakan yang dikatakan di sana sebagai pembelanjaan risiko. Nah, ini cukup dulu materi kita untuk pengukuran risiko, dan kita akan melanjutkan lagi untuk materi berikutnya yaitu pembelanjaan risiko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.